Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Krisdendi Yudhistira dengan NIM 24023100088. Saya mahasiswa Informatika kelas C angkatan 2024 Universitas Bahodin Mudari. Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh soal serta pembahasannya tentang materi limit dan turunan. Nah, saya akan lanjut ke contoh soal limit. Di sini terdapat contoh soal limit aljabar. Kalau memakai cara substitusi, ini akan menghasilkan nilai 0 per 0, yaitu nilai tidak tentu. Maka kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Bagaimana cara memfaktorkan? Nah, di sini x pangkat 2-nya ini kita jabarkan. Buka kurung x tutup kurung, buka kurung x tutup kurung. Nah, selanjutnya kita akan mencari dua angka yang jika dikalikan menghasilkan min 15 dan jika ditambahkan menghasilkan 2. Nah, di sini kita temukan bahwa angkanya yaitu min 3 sama 5. Ini kan jika min 3 dikalikan 5 menghasilkan min 15 dan jika min 3 ditambahkan 5 itu menghasilkan 2. Begitu juga dengan penyebutnya, kita jabarkan x-nya dulu, lalu kita cari angka berapa sama berapa yang jika dikalikan sama dengan 21, min 21, jika dikalikan sama dengan min 21, dan jika ditambahkan sama dengan 4. Di sini kita temukan bahwasanya nilai tersebut adalah min 3 sama 7. Min 3 dikali 7 kan min 21. Min 3 ditambah 7 hasilnya 4. Nah, di sini terdapat faktor yang sama. Ini bisa kita coret. Kita coret, jadinya tinggal x plus 5 per x plus 7. Dari sini bisa kita substitusikan, mengganti x-nya dengan 3. Maka dihasilkan 3 plus 5 per 3 plus 7 sama dengan 8 per 10. Ini bisa kita sederhanakan lagi, pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi 2. Jadinya 4 per 5. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Limit x mendekati min 4 min akar x plus 20 per x plus 4. Nah, jika memakai cara substitusi, di sini akan menghasilkan angka 0. Kan 4, min 4 dimasukin ke x-nya. Min 4 plus 20 itu 16. Akar 16 yaitu 4. 4 min 4, 0. 4 min 4 ini 0. Dan min 4 ditambah 4 ini 0 juga. Maka hasilnya nanti tidak tentu kalau cara substitusi. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan cara kali sekawan. Nah, bagaimana cara kali sekawan? Ini jika di sini min, nanti pengalinya ini plus, dan sebaliknya jika di sini plus, nanti di sini minus. Nah, yang dikalikan sekawan ini yang ada akarnya ya, yang ada akarnya. Begitu juga dengan penyebutnya, sama juga dengan pembilangnya di sini. Nah, jangan lupa bentuk aljabar. Jika A dikurangi B dikali A tambah B itu sama dengan A kuadrat
dikurangi B kuadrat. Nah, kita jadikan A kuadrat min B kuadrat seperti di sini. Jadinya 4 pangkat 2 min akar X plus 20 pangkat 2. Nah, jika terdapat pangkat, kita bisa menghilangkan akarnya. Ini bisa dihilangkan akarnya. Nah, menjadi 16 min X plus 20. Nah, ini kita hilangkan dulu buka kurungnya sama tutup kurungnya. Di sini X dikali, nah di sini min dikali X, terus min dikali 20. Jadinya 16 min X min 20. Nah, terus min 16 ini dikurangi min 20. Jadinya min 4 min X. Nah, kita coba ubah bentuknya ini agar ada yang bisa dicoret. Nah, 4X ini kita ubah menjadi min X plus 4. Nah, ini kan sama saja. Min dikali X ini min X. Min dikali 4 sama dengan min 4. Sama aja tuh. Cuma diubah bentuknya biar nanti ada yang bisa dicoret. Di sini. Nah, ini kan bisa dicoret nih. X plus 4. Sini X plus 4-nya juga bisa dicoret. Nah, kenapa harus coret? Biar hasilnya nanti tidak 0 per 0, karena ini yang menyebabkan nilai 0 per 0. Jadi di sini tinggal 1. Min 1 per 4 plus akar X plus 20. Di sini kita substitusikan, ganti X-nya dengan min 4. Jadi min 1 per 4 plus akar min 4 plus 20 sama dengan min 1 per 4 plus akar 16. Min 1 akar 16 kan ini hasilnya 4 akar 16. Min 1 per 4 plus 4, maka didapatkan hasil min 1 per 8, negatif 1 per 8. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal limit X mendekati 2, akar 3X plus 3 min akar X plus 7 per X pangkat 2 min 4. Nah, di sini kita juga memakai cara kali sekawan. Jadinya kalau di sini minus, maka di sini plus, dan penyebutnya juga sama dengan pembilangnya. Jangan lupa bentuk aljabar tadi, yang A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka di sini bentuknya akan berubah, akan menjadi kuadrat. Akar 3X plus 3 kuadrat min dikurangi akar X plus 7 pangkat 2. Nah, jika terdapat pangkat kan ini bisa dihapus akarnya. Ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus akarnya. Ini bisa dihapus akarnya. Jadinya 3X plus 3 dikurangi X plus 7. Jadinya ini 3 dikurangi X dan plus 3 ditambah 7. Nah, plus 3 dikurangi min 7. Soalnya di sini terdapat min nih. Min sama plus. Min sama plus ini jadinya min. Maka dihasilkan 2X min 4. Terus di sini kita ubah bentuknya agar ada yang bisa dicoret. Jadinya kalau diubah bentuknya menjadi 2X min 2. 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Nah, di sini kita juga faktorkan seperti cara tadi di soal yang pertama. X-nya kita jabarin dulu.
dan kita cari angka berapa dan berapa yang jika dikalikan ini sama dengan min 4 kalau ditambahkan sama dengan 0. Karena kan di sini tidak ada b-nya, jadi b-nya itu ini sama dengan 0. Maka dihasilkan min 2 sama plus 2. Ini kan jika dikalikan sama dengan min 4 dan jika ditambahkan sama dengan 0. Di sini bisa kita coret karena ada faktor yang sama. Kita coret. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Sini bisa kita substitusikan, mengganti x-nya dengan 2. Jadinya 2 per 2 plus 2 akar dikali akar 3 dikali 2 plus 3 plus akar 2 plus 7. Maka di sini 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 kali 2 plus 3 sama dengan 9, akar 9 karena ada akarnya di sini. Plus 2 plus 7 sama dengan 9. Nah, jadinya diperoleh hasil 4, akar 9 itu 3, dan ini juga 3. Jadinya 4 dikali 3 plus 3 ini sama dengan 6. 4 dikali 6 24. Di sini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadinya 1/12. Kita lanjut ke materi turunan. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal. Ini kita mempunyai contoh soal f(x) sama dengan 3x min 4 plus per 5 min 6x. Maka f aksen 2 sama dengan, pertama-tama kita cari dulu u aksen sama v aksennya. Bagaimana cara mencarinya? Kita misalkan ini, kita misalkan 3x min 4 ini sebagai u-nya dan 5x min 6x ini sebagai v aksennya. Jadinya diperoleh hasil u aksen sama dengan 3. Kan turunannya ini, kalau 3 ini terdapat pangkat 1 di sini. Jadinya 1 dikali 3, terus di sini dikurangi 1 pangkatnya. Kalau dikurangi 1 sama dengan 0, makanya x-nya hilang. Jadi tinggal sisa 3. Kalau cuma konstanta ini hasilnya 0. Di sini biasanya terdapat 0 plus sini plus 0. 3 plus 0. Cuma karena plus 0 tidak usah ditulis, gak apa-apa. Jadinya kalau v aksennya turunannya sama dengan min 6. Kita menggunakan rumus f(x) u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, di sini tinggal masukin aja yang tadi sesuai rumus. U aksennya ini 3 kan. V-nya 5 min 6x. Dikurangi U-nya ini 3x min 4, V-nya min 6, V kuadratnya 3x min 4 dikuadratin pangkat 2. Di sini kita kalikan satu persatu. 3x 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali min 6 sama dengan min 18x. Sini juga kita kalikan satu persatu. Min 6 dikali min 4. Nah, min 6 dikali min 3 dulu. Min 18 dikali minus yang ada di depan ini, jangan lupa. Jadi min 8 plus 18x.
Terus min 6 dikali min 4 sama dengan 24 dikali minus yang ada di depan ini sama dengan min 24 per, ini ditulis ulang lagi. Ini kan bisa dicoret aja, sama dengan 0. Min 18x tambah 18x sama dengan 0. Coret aja langsung. 15 dikurangi, jadi tinggal 15 dikurangi 24. Jadi V aksennya ini min 9 per 3x min 4 pangkat 2. Ini kan. Tapi kan yang ditanya ini di sini F aksen 2. Maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini kita tinggal substitusikan angka 2-nya ke X-nya. Jadi min 9 per 3 kali 2 min 4 pangkat 2. Dihasilkan min 9 2 per 2 pangkat 2. Jadi hasil akhirnya ini min 9 per 4 atau negatif 9 per 4. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini terdapat contoh soal fx sama dengan x pangkat 6 min 2 dikali x pangkat 2 min 7x plus 4. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai U aksen sama V aksennya. Nah, sesuai ketentuan kita memakai rumus yang ini ya. Maka dari itu kita perlu mencari U aksen sama V aksennya. U aksennya ini sama dengan 6x pangkat 5 didapatkan dari sini ya. Karena 6 dikali 1 6x, di sini 6-nya dikurangi 1 sama dengan 5. Maka dihasilkan 6x pangkat 5. Begitu juga di sini. Ini dianggap V-nya. Jadi V aksennya ini sama dengan 2x min 7. Ini tidak usah ditulis karena ini konstanta. Plus 0 juga nih, plus 0. Sini. Jadi tidak apa-apa kalau tidak ditulis. Kita lanjut ke rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Jadinya kita masukin saja sesuai rumus. U aksennya ini 6x pangkat 5. V-nya ini x pangkat 2 min 7x plus 4. U-nya ini x pangkat 6 plus 3x min 2. V aksennya ini 2x min 7. Nah, kita kalikan satu-satu. Ini dikali ini nih. 6x pangkat 5 dikali x pangkat 2. Jika dikali ini sama aja dengan pangkatnya ditambah. Di situ kan pangkatnya 5 sama 2. Jadi 5 tambah 2 aja langsung. Dihasilkan 6x pangkat 7. Terus 6x dikali min 7x sama dengan 4. Sama dengan min negatif 42x pangkat 6. 6x pangkat 5 dikali 4 sama dengan 24x pangkat 5. Nah, ini kan udah dikali satu-satu tuh. Udah semua. Tinggal di sini juga dikali 1 per 1. 2x pangkat x 2x dikali x pangkat 6 dihasilkan 2x pangkat 7. 2x dikali 3x dihasilkan 6x pangkat 2. 2x dikali min 2 dihasilkan min 4x. Tinggal di sini juga min 7 dikali x pangkat 6 sama dengan min 7x pangkat 6. Min 7 dikali 3x sama dengan min 21x. Min 7 dikali min 2 sama dengan 14 karena min bertemu min. Nah, ini kita cari yang pangkatnya sama agar bisa dioperasikan, disederhanakan tuh. Ini kan ada x pangkat 7 sama x pangkat 7 di sini.
6 ditambah 2 sama dengan 8. Dihasilkan 8x pangkat 7. Setelah itu ada ini juga x pangkat 6 sama x pangkat 6. Jadi kita operasikan min 42 dikurangi 7. Dihasilkan min 49x pangkat 6. Terus ada min 5-nya ini sudah tidak ada, jadi kita tulis ulang. Tidak ada lagi tuh kan di sini yang x pangkat 5. Jadinya tinggal kita tulis ulang. Sini juga yang pangkat 2 juga cuma satu, yaitu 6. Tinggal kita tuliskan ulang 6x pangkat 2. Terus yang x-nya ini ada dua nih x-nya. Min 4 sama min 21. Jadinya min 4 dikurangi 21 sama dengan min 25x. 14-nya konstanta cuma satu yang tidak mengandung variabel. Jadinya kita tuliskan ulang di sini 14. Jadinya jawabannya ini. Jadinya sekian pembahasan contoh soal dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.